memberi peristiwa-peristiwa yang membuat kita lebih marah lagi. Kita mengeluh, Tuhan akan memberi kita peristiwa-peristiwa yang membuat kita lebih mengeluh lagi. Entah rezeki kita dicekik, ya, kalau mengeluh lebih mahal, rezeki kita akan semakin dicekik. Kalau kita bersyukur, rezeki kita akan hidup. Nah, itu kan salah satu ya sesuatu. Kemudian tadi banyak dibahas mengenai law of attraction, law of tadi Pak assumption ya. Itu hampir sama. Bapak Ibu pasti sudah pernah ya membaca dalam tentang itu dasarnya itu empat law of attraction atau menarik rezeki. Yang pertama kita minta. Dan mintanya harus spesifik, jelas dan spesifik. Bukan minta sesuatu yang di pikiran kita belum ada. Jadi ibaratnya beginilah, Bapak Ibu pamit kepada anaknya. Nah, Bapak mau ke kota, mau ke toko buku, terus anaknya bilang, Pak, belikan buku. Bisa? Gak bisa. Buku apa? Buku pelajaran, buku novel, buku apa? Gak bisa. Tuhan juga begitu. Dan kita tidak perlu mengucapkan kepada Tuhan, tapi memikirkan. Kalau kita minta sesuatu tapi tidak jelas, kita saja nggak tahu apa yang kita minta. Tuhan itu maha pemberi, tapi bukan maha pemaksa. Dia tidak akan memaksa kita menerima apa yang kita tidak ada di sini. Jadi kita harus jelas dan spesifik. Itu langkah pertama dalam hal meminta. Langkah yang kedua, kita harus bisa membayangkan apa yang kita minta, menggambarkan dalam diri kita. Kalau misalnya ini kaya, apa sih kaya itu apa? Kalau yang Allah saya minta rezeki. Jadi kamu tadi malam makan, tadi pagi makan apa? Rezeki kan? Kamu masih bilang tak jelas rezeki itu apa? Kaya itu apa? Kita boleh minta kaya, uang mengalir dan lain-lain, tapi di sini harus terbayang. Kemudian langkah yang ketiga, ini yang sangat jarang orang bisa melakukan, yaitu merasa sudah menerima. Nah, banyak sekali permintaan yang kita tidak merasa sudah menerima, sehingga akhirnya kapan ya? Kok kapan? Waktu Anda minta itu seharusnya sudah merasa menerima, tidak lagi mempertanyakan kapan. Sudah menerima selalu dan langkah keempat, karena sudah menerima dia bersyukur. Itu banyak gagalnya adalah langkah ketiga, tidak merasa sudah menerima, akhirnya nanti. Jadi sudah putus. Berarti kita tidak memang merasa belum menerima. Seharusnya kita sudah merasa sudah menerima. Nah, ini nanti akan dihubungkan dengan jadi kalau Anda ini jadi SP, ya Anda rasakan sudah jadi SP. Apa sikap seorang SP? Ya nggak usah mikir beli tiket misalnya, nggak usah mikir dengarkan itu, nggak usah mikir beli. Kalau Anda masih mikir-mikir, ya Anda perlu merasa sebagai SP. Susah kalau menjadi SP. Ya. Karena Anda belum merasa, jadi merasa sudah menjadi. Anda ingin kaya, ya merasa sudah kaya, bukan ingin nampak kaya. Kalau ingin nampak kaya berarti masih merasa miskin. Ingin nampak kaya.
Saya kalau saya berdiri di sini dan dilihat anak bungsu saya komersial pasti saya dimarahi. Nggak matching bapak itu, bajunya nggak matching. Ya, saya memang nyaris tidak pernah memasukkan baju-baju sendiri ke koper. Itu tugasnya ibu. Saya tidak pakai. Nah, jadi ini dari Pak Qasim, Pak Qasim. Pada tulis dari Blitar ya. Terima kasih. Sepasang dengan itu. Sepatu dari teman-teman dokter yang saya fasilitasi di homestay saya diberikan anak-anak. Jadi saya tadi serba repot mau pakai. Ibu saya membawakan, saya cuma bawa baju celana jeans sama celana kain hitam. Kalau saya pakai celana kain hitam cocok, dan ini nggak cocok dengan sepatu. Anak saya pasti marahin saya lagi. Anak saya perempuan itu. Tapi ya saya senang kalau dimarahin anak saya perempuan itu. Jadi ya sudahlah, saya pakai ini. Sehingga celana kainnya tidak dipakai dari kaca, udah jeansnya aja terus. Nah, jadi itu Bapak Ibu, kalau Anda ingin kaya, Anda sudah harus merasa kaya. Orang yang merasa kaya itu tidak peduli dengan penampilan. Tidak peduli yang dipakai ini kacamata harga 1 juta, 2 juta atau 10.000. Saya sejak dokter umum, kacamata saya ini sejak saya umur 40-an sudah pakai kacamata baca. Saya dulu beli kacamata yang 10.000 saat saya dokter umum. Tapi karena saya dokter dan oleh staf kesehatan dianggap yang paling makmur, paling banyak pasiennya, ketika kacamata saya ketinggalan di dinas kesehatan, disimpan. Suatu saat saya kesana lagi rapat, kepala kantornya, Pak Dokter, ini dulu Pak Dokter ketinggalan, pasti mahal ini. Mahal. Saya beli 3 langsung kan di tempat praktek 1, di rumah 1. Saya dokter kandungan, saya pakai kacamata yang 173. Ya kan, tidak ada sudah 10.003 kan, 173. Sampai suatu saat pasien saya salah satu waktu kontrol, ya, pemilik toko kacamata, dia bawa kacamata. Pak Dokter, ini saya Pak Dokter, itu kacamata Pak Dokter 100.003 itu. Saya malu dong. Ya ampun, saya yang pakai, dia yang malu. Nah, ini kacamata nemu. Ya, waktu di rumah mertua, almarhum bapak, kalau bapak mertua beli sesuatu selalu yang terbaik, selalu yang terbaik, yang termahal, gitu ya. Kalau saya yang termurah. Saya pernah, bapakku pasti sering balik saya pakai celana pendek kotak-kotak ya. Itu sama dengan celana pendeknya supirnya ibu mertua, mesti marah ibu mertua sama istri. Jadi masih gitu loh, besok kakak koyok pak. Jadi seperti itu. Nah, kacamata saya nemu nih, saya pakai, pakai dong. Cocok dengan mata saya menyesuaikan ya. Saya pakai, dapat beberapa bulan, tiba-tiba numpuk penglihatan saya. Pas nyetir tahu-tahu truk itu jadi 2. Saya mikir dari anak saya, udah. Terus saya ke teman saya, dokter yang dulu pernah satu kamar, spesialis mata, dokter Hergianto, itu teman satu kamar. Saya diperiksa-periksa, minum obat, dan kacamata saya juga diperiksa. Ini kok gak cocok? Iya, kacamata ini menurut ngawur ya. Udah, akhirnya saya kontrol lagi ke
Itulah saya. Outfit saya ya ada yang 50 ribuan, nggak apa outfit. Celana pendek 30 ribuan. Sandal itu yang di mana itu? Toko Indomaret, ya, itu kan 35.000 misalnya. Itu ada harga saya. Jadi ya, yang pernah ke rumah juga, saya membuat rumah juga dengan apa namanya, bahan-bahan yang tidak mahal. Kalau Anda cari marmer, cari apa itu namanya lantai, apa itu yang hitam, granit, di rumah. Di rumah ya pakai tanggal dasar di dalam rumah, tapi jadi bagus. Nah, jadi itu Bapak Ibu. Jadi kesimpulan dari tadi pembicaraan